Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan. Amin amin Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para tamu Allah yang sangat kami hormati dan sangat kami cintai, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini kami mendapatkan amanah sebagai Master of Ceremony atau MC ataupun bisa disebut dengan penyusun acara yang akan kita gelar pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk menyingkat waktu, marilah kita susun acara ini supaya waktu kita bisa terlewati semua dan rencana kita bisa berjalan dengan lancar. Sedangkan acara yang akan kita gelar pada kesempatan sore hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang mana pembukaan ini akan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana dalam hal ini akan dibawakan oleh Al-Ustaz Imran, dan beliau adalah Khorik internasional. Terus acara yang kedua, acara mauqifah atau pengisian pemantapan manasik, yang mana dalam hal ini akan dibawakan oleh Kiai kita atau Kiai kita, yaitu Kiai Asmar Lampu. Dan terakhir acara kita, kakak di sini kakak, tidak melihat kakak. dalam hal ini nantinya akan dipimpin oleh Tunggu. insya Allah salah satu di antara motor kita. Dan untuk menyingkat waktu, kita mulai dari acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana dalam hal ini akan dibawakan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Imran Kesku. Dan untuk selanjutnya tanpa dipandu ulang, seperti yang sudah kami sebutkan sampai selesai. Dan dari kami sebagai stasi. Oke, dan mohon maaf sebelum penutup doa, ada satu acara yang tidak kami sebut sebelum doa. Setelah manasik adalah penyampaian teknis kita mulai dari malam ini sampai besok. Dan terakhir yaitu ditutup dengan doa kepada Yang Mulia Al-Ustaz Imran. Falyatafaddal mashkura. Ustaz Sansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiri dulu.
warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kami sampaikan kepada wali kita. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran bisa melancarkan adanya acara pada kesempatan sore hari ini. Wah, Ustaz. Dan dengan pembukaan ayat suci Al-Quran yang tadi, maka acara kita resmi dibuka. Dan untuk seterusnya yaitu kita ke acara yang kedua, yang mana acara kedua ini adalah acara ma'rufah manasik, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai yaitu Kiai Haji Asmaul kepada yang mulia kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim wa ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal kiram, ayyuhal fadailah, para ustadz kita, para mutawif dalam rombongan perjalanan umroh Aslam Group tanggal 6 November 2024, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan manasik ini, saya mengajak kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu untuk semuanya berdiri, kita sama-sama bertalbiyah. Mudah-mudahan dengan talbiyah kita betul-betul Allah memanggil kita sebagai hamba-hamba yang menjadi tamu ke Baitullah. Amin. Amin. Semua Bapak Ibu sekalian mengangkat tangan kanan ke atas. Kemudian kita sama-sama bertalbiyah. Hudurul qalbi, kita hadirkan dalam hati kita rasa khusyuk kepada Allah, rasa yang penuh rindu untuk datang ke Baitullah, rasa yang penuh harap untuk datang ke Baitullah, rasa yang penuh dengan rasa cinta untuk hadir bertawaf ke Ka'batul Kubra, yang mana Ka'bah ini di dalam Al-Quran dikatakan Ka'bah itu adalah tempat bertawafnya makhluk bumi, yaitu manusia. Sedangkan di langit yang lurus langsung dari Ka'bah itu namanya Baitul Ma'mur, tempat bertawafnya para malaikat. Maka Bapak Ibu sekalian, tawajuhkan hati kita, sama-sama kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya Bapak Ibu, labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu sekalian, labbaik Allahumma labbaik,
meluangkan waktu. Tentu Bapak Ibu sekalian, tangan yang sudah diangkat itu agak ringan, tapi mungkin di sini agak sakit sedikit. Tapi dalam ilmu kesehatan itu ada dalam kitab Tibbun Nabawi karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Sehat ala Rasulullah SAW. Ketika tangan kanan kita itu diangkat selama 1 menit sampai 3 menit, itu akan membuat fungsi jantung kita berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena jantung itu ada di sebelah kiri, sedangkan tangan kita ini diangkat untuk menormalkan aliran-aliran darah. Menurut kajian medis kesehatan, saya tidak tahu karena saya bukan dokter, tapi saya baca dalam buku Tibbun Nabawi karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, itu memang disunnahkan di pagi hari kita mengangkat tangan kanan kita dan itu ditahan. Bapak Ibu sekalian, 1 sampai 2 menit itu bisa membawa efek kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kita ini akan memompa jantung. Kenapa? Karena kita akan melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah Bapak Ibu sekalian adalah ibadah maqami dan ibadah badani atau ibadah jasmani. Jadi maqami dan jasmani. Kenapa disebut ibadah maqami? Ibadah yang harus dilakukan di tempatnya. Berbeda dengan ibadah yang lain. Sholat, boleh sholat di Indonesia, boleh sholat di Amerika, boleh sholat di Cina. Yang penting bukan di tempat yang dilarang seperti dalam WC dan di atas kuburan. Puasa, boleh puasa di Indonesia, boleh puasa di Cina, boleh puasa di Amerika, boleh puasa di Tanah Suci Makkah Madinah. Semua boleh berpuasa di mana saja. Zakat boleh dikeluarkan di sini, di Indonesia, di Cina, dimanapun kita berada, zakat boleh dikeluarkan. Tapi yang namanya haji dan umrah, sebanyak apapun uang tak, sehebat apapun kita, tidak sah umrah kalau bukan di tanah Makkah Madinah. Itulah yang disebut dengan ibadah khusus maqami. Namanya ibadah yang berhubungan langsung dengan tempat tertentu yang tidak boleh dilakukan dimanapun tempat, kecuali hanya dilakukan di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bisa dipaham kok? Yang kedua disebut ibadah jasmani. Kenapa disebut ibadah jasmani? Karena ibadah haji dan umrah tidak sah dilakukan apabila badan kita tidak hadir di tempat tersebut. Ya, tidak sah dilakukan kalau badan tak tidak hadir di tempat tersebut. Dan satu-satunya ibadah yang tidak ada rukun bacaan di dalamnya adalah ibadah haji dan umrah. Tidak ada yang wajib bacaan di dalam haji dan umrah, Pak. Tidak ada. Tidak wajib orang baca nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tidak wajib membaca labbaik Allahumma umratan. Karena itu hanya lafaz niat. Menurut Imam Asy-Syafi'i, lafaz itu untuk membuat niat kita betul-betul fokus pada tujuan. Tapi itu bukan kewajiban, karena niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut atau di lisan kita. Nabi mengatakan mahallun niyyah fi qalb, tempatnya niat di hati. Jadi walaupun hati kita saja mengatakan saya niat umrah karena Allah, itu sudah sah, meskipun tidak ada dibaca. Yang kedua, rukun umrah adalah tawaf. Kita niat di tempat miqat. Di mana nanti kita miqat? Bir Ali. Ya, di mana, Bu? Bir Ali. Jadi kita perjalanan dari kota Madinah, insya Allah besok. Kemudian kita semua sudah mandi ihram. Kemudian kita berpakaian ihram, pakaian ihram tak. Kemudian kita akan perjalanan menuju ke kota Makkah. Kita singgah di satu tempat namanya Bir Ali, atau biasa disebut dengan Zulhulaifah. Disitulah nanti kita akan niat. Apa niatnya? Tadi niat di dalam hati. Saya niat umrah mengenakan ihram ini karena Allah. Selesai. Atau labbaik Allahumma umratan. Atau ada teks yang lain, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu teks
lafaz daripada niat, tapi niat itu di hati. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita niat, kita naik di bus. Kemudian kita akan perjalanan kurang lebih 5 jam untuk sampai di kota Makkah. Di atas bus, kita disunnahkan untuk memperbanyak berzikir dan bertalbiyah, bukan memperbanyak gosip selama 5 jam di atas bus. Ya, karena banyak orang itu baru naik di bus, semua ceritanya sudah tersusun dengan rapi. Itu satu kamarku itu nih waktu di Madinah, ini itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan berbicara wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Jangan berbahasa dan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Perbanyak bagi saja berzikir. Boleh baca Quran selama perjalanan kita sampai di kota Makkah. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah kita sampai di Makkah, garis besarnya kita akan melaksanakan tawaf. Itu rukun umrah yang kedua. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Menurut para ulama fuqaha, ulama fikih, bertawaf itu harus kita lakukan tanpa mencampur baur dengan amalia yang lain. Meskipun sebahagian ulama membolehkan. Contohnya, sedang tawaf tiba-tiba berada di dekat makam Ibrahim, singgah lagi di situ sentuh-sentuh doa-doa dan lain sebagainya. Atau sementara tawaf langsung singgah cium hajar aswad di situ, pergi karena dia ada jalan langsung lari terobos cium hajar aswad. Tidak perlu. Kenapa? Karena kita sedang tawaf wajib. Ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nanti kalau mau cium Ka'bah, sentuh Ka'bah, mau masuk di apa namanya di Hijr Ismail, ya, itu nanti di belakang. Intinya sekarang kita tawaf. Dan tawaf ini kita ikut arahan pembimbing. Jangan mengikuti apa yang menjadi arahan kita masing-masing. Ikut dulu pembimbing. Ya, karena pembimbing kita adalah orang yang kita amanahkan untuk membimbing kita. Jadi kalau pembimbing bilang subhanallah, mutawwif bilang subhanallah, ikut subhanallah. Pembimbing bilang alhamdulillah, ikut alhamdulillah. Masya Allah, ikut masya Allah. Nah, lihat lagi bukunya. Kenapa ini bacaannya Ustaz berbeda dengan buku? Tidak begini bacaannya. Ragu maki lagi. Jadi ikut maki saja, apa nak baca, itu kita baca. Yang penting bukan di undang-undang dasar nak baca. Ya, ikut maki saja. Ya, jadi ikuti saja subhanallah, ikuti subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan dibilangi pembimbing subhanallah, kita di belakang innalillah, kacau. Ya, ikuti maki pembimbing. Ya, ikuti maki pembimbing. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam tawaf tadi saya sudah jelaskan, di dalam perjalanan haji umrah tidak ada rukun bacaan. Yang ada adalah rukun jasmani atau perbuatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada bacaan yang wajib dalam keadaan tawaf. Boleh baca Quran, boleh zikir, boleh istighfar, boleh banyak salawat, semua boleh. Karena tidak ada bacaan yang wajib, kecuali ada bacaan yang masuk kategori sunnah muakkada, sunnah yang sangat dianjurkan. Salah satunya, setiap kita berada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah yang disebut dengan apa? Multazam. Di situ kita disunnahkan cium jauh itu Ka'bah dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Boleh 1 kali, sebahagian besar ulama mengatakan ulang sampai 3 marrah, 3 kali. Saya paham Bapak Ibu ya? Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Kelilinglah kita ke Ka'bah, setiap sampai di Hajar Aswad Bismillahi Allahu Akbar. Dan pasti posisinya itu Hajar Aswad Pak, atau posisinya itu multazam, ada lampu hijau seperti ini, lurus. Jadi lampu hijau itulah yang kita lihat ketika kita sampai di situ, langsung Bismillahi Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, mengucapkan doa-doa yang baik di depan multazam itu makbul.
Sebagaimana dalam beberapa hadis yang sahih, Rasulullah menganjurkan kita berdoa di multazam, li'annahu malaikatun yaqulu amina amina amin. Disebabkan karena di tempat itu para malaikat selalu mengucapkan amin amin amin. Siapa yang berdoa bersamaan dengan aminnya malaikat di situ, maka Allah mengharamkan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah Bapak Ibu sekalian ya. Kita mutar tuh 7 kali. Selesai itu Bapak Ibu sekalian, rukun selanjutnya adalah sa'i dari Safa ke Marwah. Tapi sebelum kita sa'i, istirahat dulu sedikit dengan melaksanakan sholat sunnah, namanya sholat sunnah ba'da tawaf. Ya. Setelah itu boleh minum air zam-zam, sunnah. Sudah kita tawaf agak capek, minum dulu air zam-zam. Minum air zam-zam itu banyak manfaatnya. Dalam ilmu kesehatan, air zam-zam bisa memberikan kesehatan, menjadi asbab kesehatan. Ditinjau dari segi amalia spiritual, Rasulullah mengatakan liman sya'afi, ketika minum air zam-zam, apa yang menjadi niat dan hajat kita itu makbul berdoa. Iya, minta disembuhkan penyakitnya, minta dimurahkan rezekinya. Bahkan ada salah satu hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu meminum air zam-zam, fakul, berkatalah ya, atau bacalah, Allahumma arzuqni kama'iz zam-zam. Ya Allah, karuniakan saya rezeki yang mengalir seperti mengalirnya air zam-zam. Bapak Ibu sekalian, apa falsafah yang terdapat pada air zam-zam? Air zam-zam itu Bapak Ibu sekalian, pertama, selalu diambil orang, tidak pernah berhenti. Musim umrah, masuk musim haji, musim umrah, masuk musim haji, tidak pernah berhenti diambil airnya. Tapi air zam-zam tidak pernah habis airnya. Yang kedua, air zam-zam pasti selalu diyakini membawa manfaat yang banyak. Dia petunjuk ke umrah, kita berangkat umrah, selalu keluarga tak bilang, ingat air zam-zam, kasih oleh air zam-zam. Bahkan pernah saya bawa jamaah umrah Ramadan Pak, air zam-zamnya tidak ada yang ikut di pesawat karena aturan maskapai tidak boleh bawa air zam-zam, maka semua jamaah majallo karena tidak dapat air zam-zam. Berarti air zam-zam ini memang kerinduan orang. Jadi kalau rezeki kita seperti air zam-zam luar biasa. Kenapa? Pertama, tidak pernah berhenti mengalir meskipun diambil oleh orang. Yang kedua, selalu membawa manfaat. Jadi kalau rezeki kita membawa manfaat, tidak pernah habis meskipun diambil orang, tidak ada masalah, maka itulah yang disebut dengan rezeki seperti mengalirnya air zam-zam. Rasulullah menyuruh kita meminum air zam-zam, Allahumma rzuqni kama'i zam-zam. Oke Bapak Ibu sekalian, lanjut. Selesai kita minum air zam-zam, masuk ke wilayah mas'ah. Mas'ah itu artinya tempat untuk bersa'i. Disitulah kita memulai dari Safa Marwah, Marwah ke Safa sebanyak 7 kali. Ikut mekik saja pembimbing. Selesai itu Bapak Ibu sekalian, kita minggir di daerah Marwah, atau kita ambil daerah luar karena biasa usir petugas kalau ngumpul di situ. Barulah kita tahallul, potong rambut sedikit. Di sini ada hal yang perlu saya sampaikan. Kalau kita memotong rambut Bapak Ibu, pertama itu perempuan tolong dijaga, yang memotongkan rambutnya adalah muhrimnya atau sesama perempuan. Yang kedua, jaga adab memotong rambut, karena ada tong itu nadapi di waktu nama tahallul orang, pas dia meminggir langsung buka jilbabnya, potong rambut ini. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup diangkat sedikit atau masukkan tangan, atau kalau ada wanita masuk di dalam jilbabnya, kemudian potong sedikit rambutnya. Yang penting hati-hati, nanti lehernya dipotong. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tahallul ini tidak mesti habis rambut di situ, cukup sedikit saja. Muhallikina ru'usakum wa mukassirina la takhafun. Jadi tujuan daripada tahallul itu dari kata halal. Disebut tahallul artinya menghalalkan sesuatu yang sudah pernah diharamkan. Apa yang diharamkan pada saat kita umrah? Satu, sejak kita niat tadi umrah, haram hukumnya memotong kuku dan memakai wewangian. Haram berhubungan suami istri. Haram mematahkan ranting. Haram mencabut bulu rambut
rambut, bulu kening, bulu telinga, bulu hidung, bulu ketiak, bulu-bulu, semua bulu. Pokoknya tidak ada bulu boleh dicabut selama kita sudah niat umrah. Perempuan tidak boleh memakai cadar yang menempel di wajah. 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semua mengatakan tidak sah umrahnya orang yang memakai cadar menempel di wajah dalam keadaan tawaf wajib. Jadi nggak ada itu yang membolehkan. Bagaimana cara pakai cadar dalam keadaan tawaf? Seperti orang Arab, dia pakai topi-topi yang ada moncong ke depan, baru dikasih jombe-jombe di depan, tertutup di mukanya. Itulah yang disebut dengan cadar tawaf. Oke, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya lihat kita di sini tidak ada yang bercadar. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan cadar mana kita. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Selesai nanti itu kita apa yang diharamkan dalam keadaan kita ihram, itu juga termasuk bagi laki-laki mengenakan pakaian berjahit, pakaian yang berjahit, entah itu celana dalam, entah itu baju kaos dan lain sebagainya. Tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Jadi kalau ada pakaian celana dalam dibuka semua, ya, buka semua. Ya, kemudian tidak boleh lagi memakai parfum, wangi-wangian. Sudah niat dirali bika, tidak boleh lagi pakai parfum. Termasuk kata ulama mencuci tangan dengan menggunakan apa namanya itu sunlight apa itu, karena dia disebut wewangian Bapak Ibu sekalian. Ini demi kesempurnaan umroh kita. Jangan sampai perjalanan kita nanti ke Makkah kita singgah di rest area, ada di situ warung makan. Kita singgah makan yang enak-enak, makan macam-macam. Selesai kita makan, cuci tangan pakai sunlight atau pakai sabun, itu termasuk menggunakan wewangian, bisa membatalkan ihram Bapak Ibu. Ya, jadi tidak perlu dicuci. Begitu juga ketika kita sudah berihram, makbusan di kalipae, sudah mulai masebuk, makbus sedikit, tidak boleh pakai Rexona. Ya, Ustaz masebuk, biar masebuk. Pokoknya nikmati saja. Jadi seperti itu Pak. Ya, jadi setelah itu Bapak Ibu sekalian, tidak boleh wanita nampak aurat. Laki-laki tidak boleh menutup kepala. Jadi ada orang kadang-kadang ketika panas langsung ambil itu kain ihram, maka naik di atas kepalanya. Tidak boleh lagi. Jadi tidak boleh pakai songkok. Intinya tidak boleh menutup kepala mulai dari sejak kita niat ihram. Nah, semua larangan-larangan ini tidak boleh kita lakukan sampai kita tahallul. Sudah tahallul baru boleh. Kenapa? Tahallul itu adalah dari kata halal, menghalalkan kembali semua apa yang sudah dilarang dalam keadaan ibadah haji dan ibadah umrah. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kira setelah tahallul selesai hukum umrah. Namun Bapak Ibu sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita, salah satu hadisnya, bahwa ada seseorang yang melaksanakan ibadah, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya kecuali hanya mendapatkan kecapean saja. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya mendapatkan kelelahan saja, kata Nabi. Iya. Nabi SAW mengatakan, betapa banyak manusia yang melaksanakan ibadah, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya kecuali dia hanya mendapatkan lelah saja. Siapa mereka? Satu, kata Nabi, orang yang melaksanakan ibadah akan tetapi niatnya rusak. Jadi luruskan niat, Pak. Kita datang di sini tujuannya untuk apa? Ibadah. Bukan tujuannya untuk selfie. Aku sudah di depan Ka'bah, ya, tetanggaku belum berangkat. Apa tujuannya itu? Update status, belum selesai itu tahu itu. Langsung selfie di depan Ka'bah. Alhamdulillah, saya sudah di depan Ka'bah. Ya. Ditulis lagi di bawahnya, tetanggaku belum berangkat. Apa tujuannya itu, Pak? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan kita adalah ibadah. Apakah boleh kita foto-foto? Boleh. Boleh kita selfie? Boleh. Kenapa boleh? Apa gunanya beli HP kamera kalau tidak boleh?
Betul tidak? Iya, tujuan HP untuk dipakai foto depan belakang. Kalau kita tidak boleh selfie, tutup kamera depan. Tidak usah beli HP yang ada kamera depannya. Ya, ini adalah alat yang pada hakikatnya tidak ada hubungannya kita memandang orang dengan apa yang dia lakukan. Karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat-nikmat Tuhanmu, fahaddits, sampaikan, publikasikan. Jadi boleh dipublikasikan semua ibadah, Pak. Apakah dia termasuk riya atau tidak, itu urusan manusia dengan Tuhannya. Ya, itu urusan seseorang dengan Tuhannya. Tidak boleh kita mencap orang, alhamdulillah saya sudah berada di Masjidil Haram, update status, tiba-tiba kita lihat ria ini. Belum tentu, bisa saja dia tidak ria, cuma mengabadikan momennya. Tiba-tiba kita sakit hati, antara kita yang sakit hati atau orang yang ria. Nah, kalau dia yang ria, dia berdosa kepada Allah. Tapi kalau kita yang sakit hati lihat orang, kamu berurusan antara manusia, tidak dimaafkan kecuali kau minta maaf kepada orang yang kau anggap salah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, antara ria atau kita prasangka buruk sama orang. Jadi jangan pakai prasangka buruk sama orang, karena setiap orang punya niatnya masing-masing. Ya, sama itu ada orang menyumbang ke masjid. Sumbangannya dia tidak tulis namanya, yang lain semua tulis namanya, padahal dia banyak sumbangannya. Ya, Wak Badu 100.000, Indotang 300.000, ya, Handoko 500.000. Tiba-tiba dia ini menyumbang 5 juta. Nah, kasih tahu panitia, jangan kau sebut namaku, bilang saja hamba Allah 5 juta. Naik panitia, Wak Badu 200.000, Indotang 500.000, Handoko 400.000, hamba Allah 5 juta. Langsung kasih tahu di dekatnya, kau dengar itu, 5 juta saya itu. Sama ini. Saya itu. Sama ini. Jadi kalau memang niat yang rusak, Pak, disebut nama tidak disebut nama, selalu ada jalan untuk menyampaikan kepada orang. Jadi jangan kita yang menilai orang, Pak. Cukup nilai diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kau hisab dirimu, kau hitung-hitung dirimu, kau muhasabah dirimu, ya, sebelum Allah yang menghisap dirimu. Kau tidak dihisap dengan amalan orang, tapi kau dihisap atas apa yang telah kau perbuat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sedikit kebaikan, sedikit kejahatan, semua akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, niat diluruskan. Niat masalah tidak dapat pahala apa-apa. Ya, jadi harus yang perlu kita perhatikan adalah ikhlasun niyyah fi kulli amalin. Kita ikhlaskan niat kita dalam setiap aktivitas amal-amal yang kita lakukan, terutama dalam perjalanan ibadah umrah kita ini. Ya. Kemudian yang kedua, yang manusia ini bisa tidak mendapatkan pahala dari amal yang dia lakukan, meskipun dia sudah capek melaksanakan ibadah umrah, dia tawaf, dia sa'i, tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya itu. Apa? Karena dia suka ghibah dan fitnah. Al-ghibah wal fitnah. Ghibah dan fitnah. Apa itu ghibah? Ghibah itu menceritakan kejelekan orang. Nah, kemudian orang itu memang jelek. Saya ulangi, menceritakan kejelekan orang itu memang jelek. Ya, itu namanya ghibah. Ya, contoh orang ini tidak sholat, orang ini dia ini jelek sifatnya. Kemudian kita cerita, Ani itu begini, itu namanya ghibah. Menceritakan kejelekan orang itu faktanya memang jelek. Itu ghibah. Kalau diceritakan orang itu tidak begitu sifatnya, itu namanya fitnah. Karena menceritakan kejelekan orang bertentangan dengan apa yang dimiliki orang itu. Orang ini kita cerita jelek, kita jelek-jelekan, padahal dia orang baik. Maka itu namanya fitnah. Ghibah dan fitnah, finnar, sama-sama ahli neraka. Ya, sama-sama menghabiskan amal.
Jadi, Ustaz, saya cerita itu tetangga aku, memang begitu. Iya betul, itulah ghibah. Ya, ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatabah. Dia akan memakan amal-amal kita seperti api memakan kayu bakar. Campur tak habis dimakan, termasuk pahala umrah kita, dapat capek saja. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yang menghabiskan amal-amal kita, yaitu syirkun fi amali. Kita ini syirik dengan amal kita. Wah, ini jarang kita dengar, Pak, ya. Syirik dengan amal kita. Jadi orang itu bisa syirik dengan amal. Maka dua dalam sabab amanatna. Contoh, kata ulama, meyakini Al-Quran bisa memberi kesembuhan itu syirik. Karena Al-Quran itu tidak bisa menyembuhkan. Sama meyakini obat bisa menyembuhkan. Tidak ada obat bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Obat itu hanya perantara kesembuhan. Al-Quran tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Begitu juga dengan air Zam-Zam. Langsung minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini menyembuhkan penyakit. Itu syirik. Karena meyakini air Zam-Zam bisa menyembuhkan. Air Zam-Zam tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya syirik dengan amal-amal kita. Jadi jangan sampai kita syirik dengan amal kita sendiri. Itu habis kita punya amal. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a. Allah mengampuni segala dosa-dosa yang lain. Ya, akan tetapi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dosa yang lain diampuni, tapi dosa syirik tidak ada ampunan. Hatta syirik terhadap amalia kita. Jadi ini bisa menghilangkan pahala-pahala kita. Kata Nabi, salatul la yanfa'u amal. Ada 3 perkara semua amal sudah tidak bermanfaat lagi, tidak diterima lagi. Apa itu? Salah satu di antaranya asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita luruskan niat kita. Mari kita banyak mengintrospeksi diri kita. Jangan nih orang kita urusi kejelekannya, jangan nih orang kita cerita jelena, tapi kita banyak-banyak memuhasabah diri kita, menghitung-hitung diri kita, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berangkat umrah, saya berpesan di bandara, ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Bapak Ibu punya keinginan, tapi keinginan Allah yang berlaku. Jadi apa yang kita dapatkan di tanah haram ini, yakini ini adalah fasilitas Allah kepada tamunya. Jadi kita ini merasa tamu Allah, bukan tamu travel. Tamunya Allah, bukan tamunya travel. Kalau tamunya kita travel, kecewa kita. Karena travel tidak bisa kasih makan di sini, tidak ada sawaku di sini, ya. Tapi jadilah kita tamunya Allah. Apa yang Allah kasih itu jamuannya Allah. Itulah yang disebut dengan mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukur, Allah berjanji akan tambah nikmatnya. Makanya orang yang syukur tetap senang, meskipun WC-nya kita punya kamar berada di luar dari kamar. Tetap kita dapat perasaan. Kenapa syukur ki? Betul tidak? Betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, syukuri nikmat Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau tidak syukur ki, apa kata Allah? Inna adabi lasyadid, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kau kufur terhadap nikmatku, adabi lasyadid, kau akan susah. Susah nih hatinya, tidak tenang nih tidurnya, macam-macam mina bilang, AC-nya dingin sekali, AC-nya panas, tidak berhenti Pak. Kenapa? Inna azabi lasyadid. Allah memberikan azabnya karena tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, syukurilah nikmat Allah. Allah tambah rezekinya kepada kita. Syukuri nikmat Allah, Allah berikan nikmat kepada kita. Fokus dengan ibadah, itu adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selesai ini, mungkin teknis perjalanan kita akan salah satu mengetahui kita akan menyampaikan bagaimana jam berapa kita keluarkan koper kita, jam berapa kita siap-siap, kemudian mandi ihram, kemudian datang ke Masjid Nabawi, pamit-pamitlah sama Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran dikatakan Nabi itu tidak mati, ya. Nabi itu tidak mati, ya. Dikatakan pada ahya 'inda rabbihim yurzaqun.
mereka hanya diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang tertinggi. Sehingga para ulama mufassirin, ahli tafsir mengatakan Rasulullah SAW memiliki tempat khusus berbeda dengan manusia biasa. Maka Rasulullah disebut syafa'atul uzma, bisa memberikan syafaat. Itulah sebabnya ketika kita berkunjung ke makam Rasulullah, tidak pernah kita mengatakan Assalamu alayka ya ahlal kubur. Betul tidak? Tapi kalau kita lewat di kuburannya nenek tak, orang tua tak, kakek tak, istri tak, suami tak, mantan istri tak, mantan pacar tak, sudah mati nih. Kalau lewat di kuburannya pasti kita bilang Assalamu alayka ya ahlal kubur. Tapi kalau di depannya kuburannya Nabi, tidak pernah kita bilang ahlal kubur, tapi kita mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kenapa? Karena Nabi itu bukan ahli kubur, tapi Nabi itu adalah manusia spesial yang diciptakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau adalah manusia termulia yang paling agung. Kenapa? Karena diberikan posisi sebagai syafaat kepada semua makhluk-makhluk Allah. Itulah sebabnya tidak pernah kita mengucapkan ahli kubur itu Rasulullah. Selalu hanya kita menyebut Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian, sampai nanti Masjid Nabawi, sholat sunnah pamit-pamit terakhir ya Rasulullah. Ya Allah, saya datang ziarah ke sini di makam Rasulmu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan kami rezeki lagi, bisa datang lagi. Tapi harus ada ujungnya. Kalau kita kasih datang lagi di sini ya Allah, lewat Aslam Group lagi ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah. Nanti kalau datang lagi ya Allah, tidak WC luar nih WC-nya. Karena Allah yang kasih fasilitas, bukan travel. Aplaus bang Aslam Bro. Oke Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sehat-sehat semua, perjalanan kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teknis perjalanan akan disampaikan oleh mutawif kita. Billahi taufiq was sa'adah, hada Allah wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada sekitar kita sudah menyampaikan manasik. Mudah-mudahan bisa jadi bekal untuk kita anak umroh besok. Amin amin Allahumma amin. Tapi sudah tahu semua rukunnya Allah ya.